laut pe bagus. Ini Bunaken, taman laut yang terkenal di dunia. Kalau dorang ke Bunaken, buat lihat ikan sama terumbu karang yang cantik ini. Ya nak cuma itu, dorang juga bisa kasih makan ikan. Ya begini no, dikelilingi ikan yang cantik. Kita penama Benedik Narade, anak Manado. Kalau kita mau balibur, nyandak jauh-jauh, paling ke Bunaken, itu tanpa favorit. Torang pe taman laut, salah satu yang paling indah di dunia. Nyandak cuma DP pemandangan yang indah. Di sini kita bisa rasakan keramahan penduduk Pulau Bunaken. Banyak penduduk Bunaken hidup dari wisata alamnya. Warga bisa jual cenderamata Bunaken. Warga juga bisa sewakan alat-alat selam. Pulau berbentuk bulan sabit ini dihuni oleh penduduk asli yang terbiasa melaut. Makanya banyak yang jadi nelayan, sama dengan Pak Peter. Dorang jadi nelayan so turun-temurun. Torang mau bantu Pak Peter, mau baking umpan dulu nih. Umpan torang baking dari kayu yang bisa diukir sama dengan ikan kecil. Terus dikasih plastik yang mirip sisik ikan. Kreatif toh tuh nelayan-nelayan di Bunaken ini. Pak Peter baking umpan ini karena nelayan Bunaken masih pegang tradisi nenek moyang, yaitu memancing dengan palinggir. Palinggir itu layang-layang. Untuk melaut, dorang biasa pakai katinting. Perahu tradisional ini boleh pakai mesin kecil atau didayung. Sebelum palinggir dikasih naik, dorang biasa menyanyi biar dapat ikan banyak. Ini juga tradisi, for mau baking dorang semangat terus di laut.
Sekarang sudah waktu mau memancing. Mari Jo, senai itu palinggir. Umpan-umpan yang sudah dipasang tadi, torang sebar di laut. Biasanya, dorang berpancing ikan cakalang loh. Torang pikir cara tradisional ini lebih baik dalam menjaga taman laut Bunaken ini. Dengan palinggir, dorang ndak merusak karang. Deng torang juga yang ndak banyak bacari ikan. Ya paling for memakan sendiri ataupun dijual. Hasil tangkapan ikan ini bisa dijual di pasar Manado. Di Laut Bunaken memang nyandak semua ikan boleh ditangkap. Ada aturan taman nasional. Ada satu ikan terkenal di Teluk Manado. Lokasinya di sekitar Laut Bunaken. Ikan ini dulu dorang kira so punah. Makanya dulu dunia heboh dengan penemuan ini. Dia penama ikan koelakan, sang raja laut. Ada pusat penelitian ikan koelakan ini di Manado. Mari Jo, dari Bunaken ke Manado nyandak jauh. Paling cuma setengah jam kalau torang lewat laut. Ini no tape kampus Universitas Samratulangi. Lihat ikan koelakan yang diewetkan ini besar sekali. Ikan ini jadi fosil hidup karena dong kira so ada sejak 400 juta tahun yang lalu. Pertama kali dong dapat di Teluk Manado tahun 1997. Kalau kata peneliti, ikan yang punya 4 sirip mirip kaki ini bisa mematahkan teori evolusi loh. Nah, makanya ikan ini sangat misterius. So, dibentuklah tim peneliti khusus, dipimpin Profesor Kawilarang Masengi. Torang biasa kemana-mana naik otomikro. Ini Tongja bilang untuk angkutan kota kalau di sini. Hehehe.
Dia pe oto bagus, gaul Oto modifikasi ini dibekeng supaya penumpang banyak yang naik. Oto yang dibawa DAF ini favorit kalau di sini. DP sound system bagus suaranya. Dengan layar televisi lebih dari 10 ada di tiap tempat duduk. Orang-orang rebutan naik oto mikro di sini, dari anak SMP sampai orang tua. Untuk modifikasi ini, pemilik oto bisa habis lebih dari 100 juta. Wah, mahal. Harga modifikasi bisa lebih mahal dari harga DP mobil. Tapi ini demi menarik penumpang. Oto mikro yang bagus sama deng ini gak pernah sepi penumpang. Rezeki lancar terus. Deng oto mikro kita bisa jalan-jalan keliling kota Manado. Ongkosnya murah, Rp3.000. Kota Manado menghadap Teluk Manado. Ada yang bilang Manado ini surga di bumi Nusantara. Torang selalu diberikan keistimewaan. Ya, semacam diberkati lah. Itulah kenapa ada patung Yesus memberkati di atas bukit yang menghadap ke kota Manado. Patung ini DP tinggi 30 meter. Kalau di dunia ini nomor 2 paling tinggi setelah patung Kristus di Brasil. Dari dulu orang Minahasa selalu pegang tradisi, saling menghargai sesama manusia. Keharmonisan inilah yang tersalurkan dalam alonan kolintang, alat musik khas Minahasa. Kolintang terbuat dari kayu. Alat musik ini ada sejak ratusan tahun lalu di Minahasa. Nama kolintang ini berasal dari bunyinya. Tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang nada biasa. Kalau kita mau ajak dorang main kolintang, Meimo kumolintang. Akhirnya jadilah sebutan kolintang, no? Jangan heran kalau dari kecil torang so pandai sekali main kolintang. Sejak kecil kami sudah dibiasakan main kolintang. Kalau masih kecil, dorang pandai main macam-macam lagu. Seperti lagu khas Minahasa ini. Alat musik ini biasa dorang semain kalau ada acara penting atau bisa juga di tempat-tempat keramaian. Kalau torang biasa kumpul dengan tamang-tamang sambil dia yang main kolintang. Tanah Minahasa inilah
awal mula kota Manado. Makanya sejarah dan budaya asli Minahasa harus torang jaga. Nyandak cuma lia main kolintang. Kalau sudah kumpul begini, paling enak makan makanan khas Minahasa. Yang paling terkenal goropa woku. Itu ikan karapu di woku. Ini makanan khas Minahasa. Bumbunya campuran rempah-rempah dan puluhan rica yang baking super pedas. Resepnya warisan leluhur yang cuma bisa di baking sama orang Minahasa. Kalau tangan Minahasa yang baking, dia punya rasa mantap. Makanan pedas, kita memang nyanda ada tandingan. Lihat Jo, makan pisang goreng, orang Manado juga pakai sambal yang dicocol-cocol. Masakan-masakan khas Minahasa ini memang masih terus torang pertahankan. Karena inilah tradisi leluhur yang masih torang jaga. Sama seperti torang pesejarah yang masih bisa dilihat di Desa Sawangan. Di sini ada kubur batu suku Minahasa tempo dulu. DP nama Waruga. Orang meninggal dimasukkan dalam waruga dengan posisi duduk. Menurut orang kepercayaan, ini posisi saat bayi masih dijanin. Jadi pas meninggal harus dalam posisi yang sama. Bentuk waruga mirip rumah. Atapnya jadi simbol profesi. Nah, kalau yang ini waruga pemimpin karena ada ukiran orang mengenakan mahkota. Ada juga profesi pemburu, lalu biang kampung atau dukun beranak, dan macam-macam profesi lain. Dalam satu waruga bisa dikubur lebih dari satu orang. Tandanya bisa dilihat di goresan batu di pinggir atap. Tradisi kubur waruga ini berhenti sejak tahun 1800-an seiring dengan masuknya pengaruh agama yang dibawa misionaris dari Eropa. Bangsa Eropa dulu datang untuk menguasai tanah Minahasa. Opo ririmpuruan, iko sitimani, imoto dangile sarun tampakanu. Tapi prajurit Minahasa bisa usir bangsa Spanyol dari tanah Malesung. Prajurit atau warane dalam bahasa Minahasa ini jadi kebanggaan kami, torang Minahasa. Warane ini akan lakukan tarian kawasaran. Ritual ini dilakukan di waruga leluhur. Di tempat ini lesar pangesaan nenek moyang Minahasa berunding untuk mengusir penjajah. Sekarang tempat ini disebut Wanua Ure Kali Lota atau Kampung Lota. Tarian kawasaran dulu dilakukan untuk perang atau penyelesaian masalah. Tapi sekarang ritual ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan menjaga tradisi Minahasa.
tarian ini dipimpin Tonaas Rinto Tarore, ketua adat. Jumlah warane 9 orang atau harus ganjil. Para warane ini mengenakan atribut perang seperti sondang atau parang, sama kelung. Ada juga warane yang menggunakan wengko atau tombak. Tongpe warane gagah, DP muka seram. Ada juga jurus perang yang masih terjaga sampai sekarang. Setiap habis berperang pasti dilakukan doa dalam ritual. Jadi memang ada banyak makna dalam kawasaran. Semangat berani warane Minasa inilah yang masih dorang jaga sampai hari ini. Suku Minahasa yang sudah ribuan tahun menghuni tanah Sulawesi ini adalah kumpulan dari 9 sub etnis besar. Torang semua sejak dulu bersatu. Anda pernah berselisih besar. Kalaupun ada masalah, ya diselesaikan dengan musyawarah. Dari tanah Minasa inilah awal mula Manado, yang dulunya disebut Manando atau tempat yang jauh. Sekarang so berkembang menjadi pusat ibu kota Sulawesi Utara. Orang semua bangga. Indonesia bagus!